SMK Visi 12. Tujuannya kami kesini untuk mewawancari Bapak mengenai usaha Bapak saat ini. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yenur Malasari, nama saya Pesti Arsita Devani, nama saya Alvin Melasari, wanita Julia. Sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya sendiri Halil Ulum. Untuk ke owner pemakaran adikku, saya sendiri sama partner saya, istri saya, yaitu Miss Novelia Mahkota Putri Ayu Firdaus. Itu namanya. Untuk ownernya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama Bapak bekerja atau berdagang mengenai pemakaran adikku ini? Berdirinya Omah Kerang Adikku ini mulai tahun dari 3 Juli 2019. Kurang lebih sekitar 3 tahun. Ya, 3 tahun lebih 2 bulan kali itu untuk berdirinya. Untuk berdirinya kita langsung buka tempat di sini. Sementara kita kemarin masih sempat dibuka tempat garasi. Nah, setelah PPKM, ada PPKM, kita kemarin juga buka cabang di depan Al-Huda, ya, di depan Al-Huda, cabang yang kedua di sini juga buka. Setelah sekitar 1 tahun di depan Al-Huda, sampai sekitar 2 tahun, setelah itu ada PPKM, kita kembali lagi ke di rumah. Mengapa Bapak itu memilih usaha ini? Kenapa nggak yang lain? Pertama dari hobi sih gitu, hobi yang dibayar. Terakhir partner satunya yaitu istri saya sendiri, ya hobi yang dibayar. Dimana ya hobi istri saya memang biasanya makan gitu Mbak, memang sering makan. Hampir semua, ada beberapa kota memang kayak kemarin pernah di Malang kan, juga kuliah di Malang, sering mengikuti, sehingga nyampe dijajak juga karena istri saya juga pendatang di sini, ya masih baru lah di sini, sehingga hal-hal ya apalagi cewek ya biasanya untuk camilan-camilan harus seperti itu kan biasa. Terus sehingga istri saya makan itu lah, sehingga kenapa enggak coba aja kita sambil berjualan tuh, pertama di bidang seperti itu. Berarti hobinya kuliner. Kuliner memang Mbak, kuliner. Kalau misalnya buka normal gitu ya Pak, itu biasanya buka jam berapa, tutup jam berapa? Kalau normalnya kita jam 8 sampai jam 9 malam normalnya. Kalau untuk via GoFood biasanya jam 6 kita sudah buka gitu, sudah ready, karena masakan seafood ini kan sudah setengah matang gitu Pak ikannya. Nanti kalau semisal ada pesanan baru dibuatkan gitu. Di rumah kerang adikku ini menunya apa saja Pak? Cukup banyak sih Pak untuk menunya, terutama kerang-kerang ya Mbak ya, memang varian kerang kayak sih. Memang Omah Kerang Adikku ini makanan seafood Mbak, atau makan seafood. Ada lobster, ya varian kerang yaitu kerang hijau, kerang manis, kerang batik dan lain-lain. Ada lobster juga, ada cumi, ada ya macam-macam seafood itu Mbak, makanan hasil laut, ikan laut. Untuk modal awal Bapak berdagang seafood ini biayanya berapa? Kalau untuk modal awal sih Pak kecil Pak, karena mungkin kita masih home industry ya Pak ya, kita masih di rumah. Untuk tempat kita masih sambil berjalan ya Pak, mungkin hanya bermodal ya sekitar 1 juta gitu, mungkin 1 juta 2 juta gitu. Dalam usaha ini perharinya mendapatkan keuntungan kira-kira berapa? Kalau untuk rata-rata sih Mbak, untuk setiap harinya setelah PPKM ini agak normal, mungkin 100, 200, 300 sampai gitu per omsetnya per hari. Ya sampai juga kemarin
ya ada yang 500, 600, tapi rata-rata 300 sih Pak gitu. Rata-rata untuk setiap harinya. Tuh. Apakah hasil segitu mencukupi keperluan Bapak? Kalau untuk cukup sih kurang masih Pak makan gitu. Cuman karena kita ada beberapa istri saya juga di sisi lain ya apa namanya ada selain apa namanya untuk usaha seafood aku masih ada les, saya pun juga kerja online gitu juga di website, terus istri saya juga ngajar gitu masih ngelesi juga gitu, sehingga bukan hanya berfokus sama seafood gitu Pak. Apakah Bapak sendiri yang mengolahnya, apa ada bantuan lain? Saya sendiri biasanya. Ya saya kalau ada pinggang biasanya dibantu oleh ibu, ya oleh istri juga dibantu biasanya. Tapi kalau untuk utamanya sementara saya sendiri begitu. Cara Bapak untuk menarik konsumen untuk tertarik ke makanan seafood itu apa? Makanan seafood untuk tertariknya. Untuk tariknya sendiri sih mungkin dari rasa ya Pak. Memang untuk setiap nariknya kita memang ada beberapa ya Pak. Marketingnya kita melalui media sosial. Salah satunya IG, via WA, dan beberapa media sosial lainnya. Terutama di IG sih Pak gitu. Karena kita memang karena saya juga pernah dulu di fokus di website yang main di IG, sehingga untuk pangsa pasarnya kita main di media sosial IG gitu Pak, pasarnya, pangsa pasarnya, sehingga menarik konsumennya kita ya setelah biasanya WA sih Pak gitu, WA offline, GoFood terutama Pak, GoFood, Grab dan sebagainya, GrabFood dan rata-rata. Karena memang untuk makanan seafood kan ada beberapa apa? Kalau di tatarannya kan tataran kelas tinggi biasanya kan begitu. Karena harganya yang mungkin cukup relatif tidak terjangkau, sehingga untuk pasarannya kita melalui via food atau gitu. Terus apa yang Bapak lakukan agar pelanggan itu merasa puas dengan itu masakan Bapak atau usaha Bapak ini? Terutama di pelayanan ya Mbak ya, pelayanan. Kalau pelayanan kita ya ramah terhadap pelanggan, insya Allah impactnya itu ada gitu loh, dampaknya. Terus kedua yaitu tentang rasa mungkin ya Pak. Kalau memang rasa mungkin karena khas ya Pak, rasanya bumbu kita masih alami Mbak gitu, masih rempah-rempahnya masih ini. Kalau ada beberapa mungkin ya bisa dibandingkan di makanan seafood lainnya ya, di Genteng biasanya ada yang terkenal di sana di seafood yang terkenal di Genteng, juga di Bengkulu juga biasanya ada. Karena kalau kita dibandingkan dengan yang lain rasanya itu memang beda kalau dengan olah adikku, karena bumbunya masih rempah-rempah alami gitu. Jika ada kenaikan harga dengan bahan-bahan itu, apa yang Bapak lakukan? Kalau kita juga menaikkan harga juga, harga menu. Tapi untuk saat ini harga bahan bakunya dengan bahan saya kira masih stabil Pak gitu. Dalam artian tidak mempengaruhi juga. Namun pasti ada bukan ketahuan, pasti kita naikkan juga Pak gitu. Kalau emang ada entah itu dari lauknya atau bumbunya ya, ikannya, kalau emang ada kenaikan harga pastinya saya juga naikkan gitu Pak. Suka duka selama Bapak berdagang seafood? Sukanya ya pertama ya dukanya dulu ya. Dukanya ya semua usaha, semua pedagang memang
ketika dukanya ya memang ketika tidak ada omset setiap harinya gitu kan. Apalagi kan PPKM ini ya Pak ya, memang dukanya seperti itu sih Pak. Kalau dukanya, kalau untuk semua teknisinya sih agak gampang sih Pak gitu. Kalau untuk senangnya sendiri banyak sih Pak. Kalau senangnya sendiri di sisi lain karena mungkin hobi. Kalau saya sendiri kurang begitu ya Pak ya, apa namanya, seafood ya, sehingga untuk mencicipinya masih kurang gitu. Sehingga untuk mencicipi istri saya gitu saya Pak gitu, yang mencicipi entah itu dari lautnya dan ikan-ikannya biasanya istri saya sendiri. Sehingga ya memang saya sendiri enak sudah layak apa enggak gitu, tetap dari saya sendiri memang gitu. Untuk kalau sukanya sih banyak sih Pak. Sukanya ya kita apalagi kalau kita jadi pegawai paling kan jam kerjanya jam 7 sampai jam 4 misal, pikiran kita sudah di situ kan Pak ya. Kalau kita usaha kan pikiran kita karena harus 24 jam, harus putar bagaimana cara mendapatkan omset setiap harinya gitu. Harapan Bapak untuk kedepannya mengenai berdagang seafood apa? Kalau saya sendiri ingin mengembangkan pemakaran adikku sendiri, terutama rencana sih sama istri saya kan rencana masih mau dibuat resto di sini Mak ya gitu. Resto memang sudah ada sehat dan sebagainya, yang makan di tempat juga di dapur juga sudah disediakan tempat juga. Harapannya ya tambah berkembang, lebih maju gitu Pak, untuk pemakaran adikku sendiri. Terus Pak, Apakah Bapak ingin memiliki cabang lagi? kalau memiliki cabang, ingin sih kalau memiliki cabang, cuman untuk sementara ini kita masih fokus di sini dulu Pak gitu. Ya di rumah dulu, karena di sisi lain karena bukan kita juga awalnya kan karena kita nutup cabang itu awalnya PPKM ya. Kedua, anak saya 2 ya Pak ya. Yang satu masih kecil, masih 6 bulan, yang satu barusan yang paling tua. Sehingga untuk mengasuh anak itu bagi waktunya masih sangat minim gitu loh. Sehingga saya sendiri di sisi lain di sini buka usaha ya juga jaga anak juga di sini Pak gitu. Soalnya masih yang lebih tua ya untuk saya, sedangkan yang masih bayi 6 bulan masih ke ibunya gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf maklumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga minta maaf juga terkait dengan mungkin ada keterangan atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan dari owner atau anggota masyarakat adikku. Minta maaf. Terima kasih Pak. Sama-sama.